Ya wis, oke. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Eh, Sangat senang saya bisa diundang di sini oleh Kak Astrid, Kak Silvi, dan kakak-kakak yang lain. Ini merupakan satu satu kehormatan buat saya. Meskipun saya tidak tergabung secara langsung dalam tim pendamping STS untuk reborn ini. Kalau istilahnya padi ada padi reborn, ini STS reborn ini saya tidak masuk dalam tim meskipun Kak Astrid sudah nawarin saya, tapi saya itu susah kalau begitu saya masuk dalam tim terus saya nggak main total karena lagi sibuk di sana, sibuk di sini tuh nggak enak banget. Karena sekali tercebur ya sudah tercebur basah lah, gitu. Tenggelam sekalian. Nah, itu yang biasa saya lakukan juga teman-teman lakukan biasanya. Ketika sudah tercebur langsung di satu kegiatan ya kita total mainnya di sana. Nah, saya sama dengan teman-teman. Saya dulu pernah dapat beasiswa juga, tapi nggak dari STS. Jadi pada saat bersamaan sekitar belum STS ya Sil ya, sekitar tahun 96-an itu saya dapat beasiswa juga dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dulu ada lembaga yang namanya LPPS KWI, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial KWI. Nah, mereka memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa, kemudian nilai plus adalah selain kita memperoleh beasiswa, kita juga memperoleh capacity building. Jadi ada pengembangan kapasitas dalam bentuk training and development, seperti yang teman-teman STS ini persis lakukan. Formatnya kurang lebihnya sama, meskipun dengan metode yang berbeda. Nilai plus kedua yang saya peroleh dari mengikuti program beasiswa KWI waktu itu, sebetulnya nilai plusnya tidak terasa pada saat itu. Nilai plusnya terasa 5, 10, 15 tahun kemudian. Salah satunya adalah ketika tadi Nenda menyebutkan buku yang saya terbitkan dalam 1 tahun ini, itu sebetulnya salah satu yang mendukung saya adalah kawan alumni penerima beasiswa yang sekarang bekerja di Kompas Gramedia. Dia membantu menawarkan bahan materi saya yang sudah hampir karatan di folder di komputer gitu kan. Tanya, kenapa nggak kamu terbitin aja sekalian? Loh, kalau saya mau terbitin dari dulu saya pengen gitu kan, tapi saya belum tahu jalannya. Karena dia kerjanya sebagai editor ya, sini gue bantuin ngerjain. Dari situlah. Dan dia adalah teman sesama penerima beasiswa. Tahun 1996, waktu 1996, 1997. Kawan dari Bandung dan dia sekarang bekerja di Kompas Gramedia. Nah, tentu ketika saya pada waktu itu menerima beasiswa dari LPPS KWI induknya, babonnya Gereja Katolik di Indonesia, mereka tentu juga punya harapan. Dan harapan itu bisa dilihat kalau saya menyimpulkannya secara sederhana. Nah, beasiswa itu sama dengan investasi gereja. Kalau saya diberikan beasiswa oleh gereja, maka sebetulnya gereja bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk gereja nanti? Gitu. What can you do for your country ya? What can you do for the church? Gitu kan? Nah, itu yang mungkin gereja tanyakan, gereja pikirkan ketika mendesain itu. Dan ketika melihat dari hasil kawan-kawan, minimal dari generasi angkatan saya nggak tahu generasi angkatannya Silvi, karena sempat kita mengalami 3 angkatan. Saya angkatan pertama dapat beasiswa di KWI, angkatan kedua Silvi, angkatan ketiga Fani ya. Fani dari Fakultas Hukum 96 yang sekarang menjadi atase imigrasi di Den Haag, Belanda, lulusan hukum. Nah, itu kita menerima gaya berbeda-beda. Sayangnya sesudah Fani, lembaga tersebut dilikuidasi karena mismanagement. Nah, salah satu yang saya peroleh adalah networking itu misalnya. Ketika kita bicara tadi contohnya buku. Nah, yang lain saya bicara soal investasi gereja. Ketika melihat teman-teman saya satu angkatan, saya melihat mereka menjadi champion di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi jurnalis, ada yang jadi orang NGO, ada yang jadi orang manajemen di perusahaan. Tapi apa yang menjadi nilai plus juga? Bahwa ketika mereka bekerja di bidangnya masing-masing, mereka masih punya values yang dijunjung tinggi. Kalau kamu bekerja di korporat atau di perusahaan, kamu nggak semata-mata kamu doing business as usual. Kamu nggak semata-mata nyari duit, tapi kamu ada spirit yang mau diperjuangkan. Ada hal yang baik.
misalnya social values atau environmental values itu yang diperjuangkan. Nah, itu pengalaman saya kan. Saya sangat senang ketika mendengar teman-teman sebagian, Astrid, Sylvie, dan yang lain itu mencoba bertanya-tanya dan merefleksikan sesudah sekian tahun lamanya STS berjalan, bagaimana kita memformatnya kemudian ke masa depan. Apakah ini masih menjadi kebutuhan? Karena jangan-jangan orang-orang yang masuk UNER itu orang udah tajir-tajir. Kuliah di UNER sekarang mahal. Zaman saya dulu satu semester 180.000 gitu kan, 30.000 per bulan gitu. Saya kuliah di ekonomi manajemen 180.000 satu semester. Tapi buat zaman segitu itu mahal. Buat saya, bapak saya pegawai biasa gitu kan, jadi itu mahal. Nah, saya akan masuk ke apa yang disampaikan teman-teman tadi. Saya tidak ada mengulas teori atau segala macam dan saya tidak menyiapkan slide. Saya tadi mendengarkan apa yang di-sharingkan teman-teman sesudah mewawancara 3 teman kita yang luar biasa. Ada Mas Dodi, ada Mas Rogat, ada Mbak Sylvie. 3-tiganya itu profesinya berbeda. 3-tiganya itu juga dari fakultas atau jurusan yang berbeda. Satu contoh, kalau Rogat itu dari kedokteran. Ketika Mas Dodi menjadi, sorry saya manggil nama, kebiasaan manggil nama. Ketika Dodi menjadi ketua KMK, maka Rogat itu kalau nggak salah ketua 1 atau ketua 2, saya lupa. Yang saya ingat ketua 1-nya Catur. Waktu itu saya masih pertama kali masuk UNER. Jadi kayaknya Rogat udah mau lulus, jadi jarang kelihatan. Nah, sementara Sylvie dari kedokteran hewan. Nah, Sylvie ini saya sudah kenal sejak SMA, bayangkan, sudah kenal sejak SMA. Tahun piro itu, Sil? Tahun 94-95, kaderisasi Pasakas. Pasakas itu persaudaraan siswa-siswi Katolik SMA se-Surabaya, yang sekarang sudah jadi fosil kayaknya. Sylvie dari SMA Frateran, saya dari SMA Pinggiran, SMA 16. Nah, kita jadi koordinator di sekolah masing-masing gitu. Nah, kemudian masuk kampus ketemu lagi. Nah, itu ketemu lagi KMK. Nah, sedangkan Dodi dari accounting, dari Madiun, anak seorang guru dan aktivis Partai Katolik. Jadi kalau dari sisi kedekatan saya cukup dekat dengan Dodi, termasuk di kampus dulu maupun di Jakarta sekarang ketika kita sama-sama berkumpul di Jakarta. Nah, apa yang teman-teman coba explore dari Sylvie maupun dari Dodi maupun dari Rogat. Tadi yang saya sampaikan background-nya berbeda, profesinya berbeda. Tapi kalau teman-teman melihat misalnya, let's say kita ambil satu case-nya Sylvie ya. Sil, kita itu gak usah melok nang gini, Sil. Metu kemarin, Sil. Tinggal lo korah-korah kayak opung lho. Ya wis aku tak metu wis. Case-nya Sylvie misalnya. Case-nya Sylvie ini luar biasa. Tidak semua orang, loh, metu tenan narik iki. Oh, enggak. Case-nya Sylvie itu luar biasa. Artinya gini, tadi dari presentasi kelompok yang mempresentasikan case-nya Sylvie tadi kan melihat ada satu fenomena kelainan fisik atau genetik yang disebut dengan SMA, spinal muscular atrophy. Nyebutnya aja saya sampai kebelibet gitu kan. Maklum saya bukan orang kedokteran, susah gitu. Nah, SMA ini itu merupakan masalah yang dihadapi Sylvie. Bukan hanya Sylvie, tapi keluarganya, Philip dan Sylvie. Philip dan Sylvie ini adalah salah satu pasangan yang terlahir dari KMK. Philip itu dari HI 93, Sylvie dari FKH 95. Dan keduanya bertemu di KMK, spesifik lagi, keduanya ini tim redaksi Amigos. Jadi Amigos itu selain jadi biang berita, biang gosip, itu juga biang perjodohan. Bayangkan, sebuah media jadi biang perjodohan. Nggak ngomong KMK secara luas, media kecil. Bayangkan kan? Nah, di situ sebetulnya ketika ada dari anak-anaknya Sylvie, baik BB maupun Rere, itu terdeteksi ada kelainan dalam bentuk SMA. Bayangkan kalau Anda semua jadi orang tua, punya anak-anaknya sakit. Apa yang kita lakukan? Sedih? Ya. Berikhtiar? Ya. Tapi saya yakin di luar keluarga kita, di luar keluarganya Philip dan Sylvie,
Itu aja lebih ngopo gak oleh bahas judo. Ini diprotes di chat message. Ngopo bahas judo, bahas yang liyo wae. Ya apa sih hari ini? Nah, itu ceritanya bagaimana dia bisa comes out dan overcoming masalah yang dihadapi. Dan ketika dia mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi, dia juga berpikir, ada sekian banyak orang di luar sana yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Tadi teman-teman sempat menyebutkan, kalau nggak sekarang mulai kita coba benahi, kapan lagi? Kalau nggak saya mulai coba benahi, siapa lagi? Tengok kiri, tengok kanan, nggak ada. Disitulah dia muncul, disitulah leadership-nya Sylvie muncul dan mencoba meng-create something untuk membangun awareness, melakukan campaign, melakukan sosialisasi mengenai SMA itu tadi. Karena banyak, ternyata komunitas yang ditemukan banyak. Nah, hal yang sama mungkin teman-teman juga temukan misalnya ada di Rogat misalnya. Rogat lama nggak muncul di komunitas alumni KMK, tapi begitu muncul apa yang terjadi? Teman-teman tahu Mas Ari JB, alumni KMK kita yang menjadi dosen di FISIP, pembinanya KMK, Luita Aribowo. Ada yang tahu ya? Masya Allah. Iya, Ya, kan sekarang yang sekarang lagi sakit kan? Mas Ari sekarang lagi sakit. Itu kami suka manggilnya Ari JB. Tahu kenapa Ari JB? Ada yang tahu? Nggak tahu. Sorry, ini agak fisik. Ari JB itu artinya Ari Jemblung. Karena badannya agak gendutan. Jadi dia juga tidak keberatan dipanggil JB gitu kan. Pokoknya tahu Ari siapa? Ari JB. Ada lagi Ari, kakaknya Utari gitu kan. Tapi kalau panggil Ari JB semua tahu Ari siapa. Nah, Rogat lama nggak muncul di komunitas alumni KMK generasi kita. Kita ada satu WhatsApp grup isinya alumni KMK rata-rata angkatan 90-an sampai 2000. Lepas dari angkatan 2000 kayaknya sudah bikin ada WhatsApp grupnya sendiri. Saya nggak ikut di situ. Nah, di sini mayoritasnya anak-anak angkatan 90-an sampai 2000. Termasuk Mas Ari di situ. Begitu Rogat muncul di situ, bersambung dengan Dr. Hendra, Mas Hendra dari kedokteran juga, mereka langsung take the lead untuk bagaimana memberikan fasilitas untuk bisa merawat Mas Ari yang lagi sakit, gitu kan? Sakitnya parah kan, dari stroke, kemudian masih berlanjut harus pengobatan dan ini butuh biaya dan waktu. Nah itu mereka langsung take the lead. Kasusnya beda lagi dengan kasusnya Dodi misalnya. Dodi beberapa tahun yang lalu kita mengadakan retret alumni KMK. Mungkin beberapa teman di sini hadir. Dari situ tercetus beberapa proyek kolaborasi teman-teman KMK, termasuk salah satunya diskusi awal mengenai STS. Salah duanya adalah mengenai proyek Karmel. Proyek Karmel itu teman-teman kenal Romo Hudi nggak? Romo Hudi yang di Malang. Nah, Romo Hudi itu diminta oleh Uskup Malang untuk memimpin Yayasan Karmel. Seorang Imam Projo memimpin Yayasan Karmel. Nah, Yayasan Karmel sedang menghadapi challenge untuk bagaimana menata organisasinya supaya lebih baik. Disinilah Dodi masuk dengan dukungan teman-teman KMK bagaimana bisa mengeroyok Yayasan Karmel. Ada yang dari Jakarta datang ke Malang memberikan asistensi, ada yang dari Surabaya memberikan training untuk guru-guru, ada yang mencari duit untuk memberikan beasiswa bagi subsidi bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah di sana. Karena yayasan ini sedang terancam untuk menutup sekian belas sekolahnya. Karena apa? Karena tidak ada pemasukan. Ngomong nilai sosial pun harus diperjuangkan dengan uang. Ada yang lain, misalnya ceritanya Astrid di sini. Nah, Astrid walaupun tidak jadi case study, tapi dia juga menjadi penggerak bagaimana memunculkan STS Reborn. Nggak hanya Padi Reborn, tapi STS Reborn ini. Nah, nanti case-nya nanti bisa kita lihat. Nanti kalau ada case yang berikutnya, dikasih tugas, mintalah Kak Astrid yang dijadikan subjek tugas. Ya, gitu. Jadi ini sudah ditodong di forum, berarti bisa. Nah, apakah yang mereka lakukan selalu berjalan baik-baik saja atau berjalan mulus? Kalau saya kira tidak. Teman-teman yang sempat wawancara dengan Mas Dodi mungkin sempat cerita bagaimana awalnya dia memulai bisnis maritim. Seorang accounting, pernah bergabung di tim BPPN, sekian lama kerja di Ernst & Young, terus bisnis maritim. Bagaimana harus berhadapan dengan tender-tender, masuk ke lingkaran pemerintahan, di mana itu
Menteri A bawa orang B, Menteri C bawa orang X. Dia harus menghadapi itu. Sementara misalnya Sylvie harus struggling dengan BB dan Rere supaya bisa mengobati anak-anak ini, dan di saat yang lain dia terus melakukan echo, menggemakan bagaimana orang aware mengenai SMA ini. Nah, at the same time you have the problem, but at the same time you try to face the challenge, gitu kan? Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman ini. Nah, di sini kalau berbicara soal, saya nggak bicara teori kepemimpinan yang mengenai situational leadership, teman-teman bisa baca sendiri. Saya tidak berbicara soal servant leadership, tapi saya mencoba melihat dari apa yang teman-teman sajikan di dalam presentasi-presentasi tadi. Saya hanya menanyakan, ketika 3 orang yang luar biasa dari KMK ini teman-teman pelajari, pertanyaannya, apakah track yang mereka lalui untuk mencapai kondisi positif atau kondisi ideal, mungkin tidak sepenuhnya ideal, dalam kondisi saat ini, apakah berjalan fine-fine saja atau mulus-mulus saja? Pertanyaan. Dodi jumping dari karyawan menjadi wirausaha. Sylvie jumping dari menghadapi masalah, tiba-tiba dia menjadi seorang champion yang kemana-mana bicara SMA. Rogat jumping dari seorang dokter biasa, dia harus doing something untuk teman-temannya. Tidak selalu mudah. Contoh Rogat yang harus ngurusi Mas Ari, dia butuh duit. Gak mungkin duitnya sendiri, gitu kan. Mas Ari butuh duit, Rogat butuh duit. Apa yang dia lakukan? Nah, nanti kita bahas soal itu. Tapi satu hal, ketika kita bicara bahwa jalan yang dilalui tidak selamanya mulus, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang lurus. Saya mau melihat, misalnya kita melihat, kalau teman-teman melihat ada sebatang kayu, kemudian ada beberapa paku yang ditancapkan di situ. Ada paku yang bengkok, paku yang miring, paku yang lurus. Kira-kira yang paling enak ditancepin itu yang mana? Dipukul pakai palu, yang paling nancep itu yang mana? Pasti paku yang lurus, kan? Paku yang bengkok kira-kira kalau dipukul, kira-kira akan masuk sampai dalam ke kayu nggak? Pasti tambah bengkok. Ya wis nek gak percaya coba nulis mari ngene. Wis engko bar maghrib, ojo pas maghrib. Soalnya nek pas maghrib iku garayolo. Nek garayolo karena apa? Peralihan dari terang ke gelap itu garayolo. Jadi cobaan sesuk isu tangi turu, terus pasangan pakune, terus ono sing dibengkokno, ono sing lurus. Tutuken. Ting 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 ting. Sing paling nancep pasti sing lurus. Percaya gak percaya takonono dhewe. Iki malah aku rupane kaya Dev kae yo, apa bule londo kampung kae yo. Oh, ojo. Nah, itu beda branding. Kita harus cari branding yang berbeda. Nah, ibaratnya begini teman-teman. Ketika kita bicara palu dan paku tadi, paku yang lurus itu adalah paku yang paling sering dipukul oleh palu, tapi untuk nancep ke tujuannya. Nah, sama teman-teman kita ini, Roga, Dodi, Sylvie, ini orang yang lurus dengan visi, lurus dengan passion-nya, lurus dengan self-determination-nya. Orang-orang yang lurus seperti ini justru yang paling sering akan menghadapi challenge. Challenge-nya si palu tadi, akan paling sering dipukul, akan paling sering menghadapi masalah. Tapi kalau orang gampang belok, istilahnya paku yang bengkok tadi, dia tidak akan mencapai hasil optimal, tidak akan nancep di kayu, tapi dia dipukul, tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Nah, teman-teman kita ini ibarat paku yang lurus tadi, dia bisa menghasilkan hasil yang optimal. Sudah terbukti. Nah, tadi yang ada yang suka hobi mengutip ayat-ayat kitab suci Alkitab misalnya. Daniel dengan teman-temannya waktu dia ingin bersikukuh dengan imannya, dia dilempar ke kandang singa. Dia dilempar ke tungku api yang menyala. Apa yang terjadi? Mereka keluar, survive. Baik-baik saja, dada-dada, gitu kan. Sama Raja Nebukadnezar. Nah, itu adalah salah satu cerita. Cerita yang lain misalnya, walaupun pada akhirnya seorang Petrus menjadi batu karang bagi gereja di seluruh dunia, dia dipukul 3 kali pada saat
menjelang pagi sebelum ayam jantan berkokok. Itu cobaan dia, itu yang berat. Tapi apa yang dia lakukan? Sesudah ayam jantan berkokok 3 kali, pada saat dia menyebut bahwa dia bukan pengikutnya Yesus, pada saat itu Yesus lewat di depannya. Cuman ding ding gitu aja. Nyeseknya, sakitnya di sini buat Petrus. Tapi apa yang membuat dia pada akhirnya bangkit? Lalu at the end of his career, dia memilih saya disalibkan dengan kepala di bawah. Karena apa? Saya tidak mau disalibkan seperti Yesus. That's too good for me. Visinya dia tercapai, actionnya dia tercapai. Ibarat teman-teman yang kita ceritakan tadi, teman-teman ceritakan tadi, orang-orang yang lurus ini akan menghadapi banyak terjangan, masalah, challenge, tapi di situ mereka akan muncul dengan self-determination, dengan komitmen, dengan vision, dan mereka di sini menjadi leaders atau champion di bidangnya. Saya jadi ingat peribahasa. Jadi jenenge urip iku mesti akeh cobaan. Nek akeh saweran, kuwi jenenge dangdutan, dudu urip. Nah, itu peribahasanya begitu. Atau kita bisa juga, namanya hidup itu selalu bertabur masalah. Kalau bertabur wijen, itu namanya onde-onde, bukan hidup. Jadi, itu adalah peribahasa yang mungkin tidak ada di buku Kamus Bahasa Indonesia. Tapi buat teman-teman, kalau menurut saya, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga teman kita ini, saya ingin mengutip dari buku Stephen Covey, The Eight Habits, habit yang keempat. Stephen Covey itu terkenal dengan buku Seven Habits for Highly Effective People, sekitar akhir tahun 80-an. Buku ini sempat tren dan menjadi bahan diskusi di KMK selama bertahun-tahun. Imam yang sangat mengkampanyekan mazhab ini namanya Mas Guntur. Itu salah satu perintisnya KMK UNER di era 90-an. Nah, kebiasaan efektif ke-8 itu disebutkan adalah find your vision and inspire others to find their vision. Temukan visimu dan jadilah inspirasi bagi orang lain untuk menemukan visinya. Nah, apa yang teman-teman kita lakukan, apa yang Sylvie lakukan, apa yang Dodi lakukan, apa yang Rogat lakukan, bagi saya itu memenuhi apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Ketika dia bisa menemukan visinya dan dia bisa menginspirasi orang lain atau menggerakkan orang lain untuk menemukan visinya, saya kira dia sudah memenuhi mission dia sebagai seorang murid Yesus, yaitu menjadi berkat buat orang lain. Nah, kenapa dia bisa menjadi berkat? Jawabannya silakan dicolek di 1 Korintus 3 ayat 17. Karena tubuhmu adalah bait Allah adalah kudus, dan di situ kamu bisa menjadi berkat. Kalau kamu tidak bisa menjadikan dirimu sebagai sesuatu yang kudus, ibarat paku yang lurus tadi, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Meskipun kita pernah jatuh, Mother Teresa pernah jatuh, pendiri Serikat Pekerja Katolik yang sangat terkenal itu, si Ain siapa, juga pernah jatuh, tapi dia diusulkan menjadi santa bagi para pekerja, bagi para buruh misalnya. Nah, berbagi berkat yang seperti apa? Berbagi berkat mungkin bisa dengan profesi yang teman-teman pilih nantinya. Tapi satu hal yang teman-teman perlu ingat, gereja menyerukan kepada kita semua untuk memperhatikan suara-suara di sekitar kita, meskipun itu dengan bidangnya masing-masing. Seorang dokter misalnya, bagaimana dia bisa berkarya untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, saya mengalokasikan setiap hari saya dapat 30 pasien. 10 pasien saya kasih buat orang nggak mampu dan mereka nggak perlu bayar. That's all. 10, kebanyakan Pak. Sekarang BPJS sudah ada. Ya sudah, saya nggak duit BPJS. Small things, tapi we can make it happen. Karena apa? Menurut ensiklik Gaudium et Spes, artikel pertama, salah satu ensiklik yang dikeluarkan di Konsili Vatikan yang kedua, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan, mereka yang menderita sekarang ini, terutama mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus itu juga. Gaudium et Spes artikel yang pertama. Jadi artikel yang pertama di Gaudium et Spes itu bunyinya. Dan itu yang sangat menginspirasi banyak teman di KMK di era 90-an untuk mereka terlibat misalnya dalam gerakan reformasi. Tapi kalau toh mereka tidak terlibat dalam gerakan-gerakan itu, saya kira
kutipan dari artikel Gaudium et Spes ini menjadi sangat relevan ketika dia bisa menemukan visinya dan dia bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan visinya. Saya yakin teman-teman juga bisa melakukannya. Kalau teman-teman belum menemukan visi, saya punya teman namanya Visi, tinggalnya di Manado. Mau saya kenalin juga boleh. Nah, kalau teman-teman belum menemukan visinya, cari model, seperti tadi Mas Dodi memodelkan Yesus itu sendiri dan memodelkan Bung Karno, cari model di mana kita bisa melihat visi seperti apa yang dilakukan oleh model kita, dan visi seperti apa yang mau kita lakukan. Setiap orang punya visi yang berbeda, meskipun bisa jadi visinya juga sama, meskipun profesinya berbeda. Saya sih pengen nggak ngomong lama-lama supaya nanti teman-teman bisa sharing lagi. Nah, saya mau menambahkan tentang mereka yang sudah bisa menginspirasi ini. Apakah mereka menjadi high profile? Tidak. Mereka tetap low profile tapi high produktif, gitu kan? Mereka bisa menjadi driver atau penyemangat bagi teman-temannya yang lain. Dalam kondisi yang low profile ini, teman-teman ini bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang tadi diistilahkan sebagai networking. Saya ingin share ke Astrid, saya bisa minta jadi host sebentar. Saya mau share satu gambar deh. Kemungkinan. Langsung share bisa, Mas? Oke, boleh ya. Thank you, thank you. Oke. Algons. Oke. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Silakan unmute kalau mau bicara. Senior. Ada orang-orang yang berpengaruh, Pak, di negara ini. Ada orang-orang yang berpengaruh di negara ini. Oke, kemudian, silakan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan di-unmute. Bebas, ini bukan pertanyaan benar atau salah kok. Ini kelihatannya kumpulan orang-orang tua ya? Kumpulan orang-orang tua. Iya. Kalau itu saya setuju. Oke, yang lain? Ekspresinya pada ceria. Ekspresinya pada ceria. Mungkin itu tanggal muda. Oke, silakan teman-teman yang lain. 1-2 komen lagi. Oke. Kalau saya sih komennya kayaknya ukuran sabuk mereka harus lebih panjang daripada 20 tahun yang lalu. Oke. Apa yang teman-teman lihat di sini? Nggak pakai masker. Ya nggak pakai masker. Ini kalau nggak salah 2 tahunan yang lalu ini. Setahun atau 2 tahun yang lalu. Reuni, Pak. Reuni. Kalah. Nek reuni wonge akeh. Iki wonge mek piro iki? 3, 6, 8, 9 mekan. Mau kangen keluargaan. Kekeluargaan, fine, oke. Apa yang teman-teman lihat di sini? Generasi. Iya. Berbagai generasi. Ada 2-3 generasi ya di sini ya. Oke. Saya stop share. Dari gambar-gambar itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat, saya suka buka lagi deh. Visual, saya orang visual tuh. Jadi saya lihat. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ini Mas Ari kan, Mas Ari yang sedang sakit sekarang. Nah, orang-orang yang ada dalam foto ini sudah saling kenal itu mungkin 20-25 tahun yang lalu. Dan mereka sampai sekarang tetap ketika satu ada bermasalah, satu sedang senang, satu sedang berduka, mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Ini baru sebagian kecil ya.
Saya ingat kalau tidak salah di angkatan kami misalnya 94, saya dengan Astrid, satu angkatan itu mungkin ada sekitar 70 sampai mungkin 100, ada 90 atau 100 anak mahasiswa Katolik di angkatan 94 waktu itu misalnya. Ini baru sebagian kecil dan ini bukan 94 semua, ini campur aduk, ini es campur. Nah, mereka berteman sejak lama, mereka berteman bahkan sejak Romo Didik belum menjadi Romo. Jadi pada saat Romo Didik belum menjadi Romo, dia masih frater itu sudah dekat dengan teman-teman mahasiswa. Jadi begitu dia ditahbiskan, Romo Didik, Romo Nangli, dan Romo Bimo itu menjadi dekat dengan kita. Demikian juga dengan Romo Hudi. Nah, Romo Hudi sejak masih frater juga sudah banyak dekat dengan orang-orang muda. Nah, di sini pertemanan yang usianya sudah 20-25 tahun ini, kalau kita lihat, ada pasang surutnya, ya. Tapi ketika kita berbicara, tadi teman-teman menyebutkan friendship dan networking, misalnya. Kalau kita misalnya bicara networking, kalau boleh saya bertanya ke teman-teman, apa bedanya friendship dan networking? Satu kata aja. Kalau friendship begini, kalau networking begini. Ini ada Helga yang paling muda di angkatan ini. Sekarang dia sudah kerja di Jakarta dan dia sudah sering ikut ketemuan kalau kita nongkrong bareng. Apa bedanya friendship dan networking? Tadi kan bicara kalau networking begini, kalau ini begini. Nah, saya mau bertanya, apa bedanya friendship dan networking? Mumpung belum maghrib, jadi saya tanya. Kalau friendship, itu kita berteman. Oh iya ya, pasti tahu, Pak. Anak kecil juga tahu. Networking, itu friendship plus. Pertemanan yang bisa bergerak. Ada sesuatu yang mau dicapai, itu networking. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang tidak dicapai, maka itu menjadi pertemanan saja. Pertanyaan ini pernah dilontarkan ke saya sekitar mungkin 20 tahun yang lalu oleh seorang teman saya, alumni KMK juga, ada di grup juga. Dia menanyakan, sajane apa sih bedane friendship karo networking gitu. Jawabnya sederhana menurut dia. Kalau friendship itu ya kita berteman, tapi kalau networking itu ada sesuatu yang mau kita tuju, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang mau kita capai. Nah, networking ini sudah kita lakukan, banyak teman-teman KMK lakukan dengan adanya proyek-proyek atau kegiatan bersama yang punya tujuan tertentu. Contoh, STS ini adalah salah satu hasil konkret networking. Coba bayangkan, Kak Astrid yang ada di Banjarmasin ya? Samarinda. Kak Silvi yang ada di Ubud, saya yang ada di Depok, di Jakarta, Dodi yang ada di Jakarta, kita semua bisa terhubung. Terima kasih kepada pencipta Zoom dan pencipta Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, kita bisa terhubung. Tapi zaman dulu kan nggak bisa. Kami di Jakarta, COVID ini yang kita sudah hadapi sejak awal tahun, itu berkolaborasi dengan teman-teman dari GP Ansor. GP Ansor itu sayap kepemudaannya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk melakukan kegiatan aksi kemanusiaan, pendistribusian sembako, melakukan koordinasi untuk penyaluran alat-alat medis, masker, dan lain-lain. Kenapa kita bisa melakukan ini? Karena kita punya networking. Kita merintis networking dan bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari organisasi atau yang memiliki misi berbeda untuk sama-sama bergerak bersama. Nah, saya akan potong kompas singkat karena saya udah kelamaan ngomongnya. Value of network itu saya peroleh di KMK, teman-teman. Jadi pertama kali saya masuk KMK, senior-senior saya, sampai dengan hari ini, mereka mengajarkan bahwa network itu penting. Mas Dodi, Mas Guntur, Mas Ari. Dan apa yang terjadi sekarang ini kita bisa saling mendukung, itu adalah karena network yang sudah ditanamkan. Saya dulu terlibat juga di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi ketika kita bicara networking,
pada waktu itu saya lebih merasakan lebih gereng di KMK. Akhirnya saya lebih banyak terlibat di KMK. Mas Dodi, Mas Probo, Mas Ari, Mas Guntur, Mas Hendra, Dr. Hendra, itu buat saya seperti kakak-kakak saya sendiri. Jadi kami bisa dekat untuk saling berkomunikasi anytime, bahkan ketika mereka angkatannya jauh di atas saya, ketika saya masih baru masuk, itu saya sering kali nongkrong dengan mereka. Nah, mereka ini, satu hal yang saya sangat terkesan dulu. Pernah suatu siang saya datang ke kos-kosannya Mas Dodi itu, sekitar mungkin jam-jam makan siang, jam 12, jam 1, saya menunggu kuliah jam 3, setengah 4. Saya datang ke kos-kosannya di Kalidami, seberangnya bioskop Kalidami itu, udah nggak ada kali bioskopnya sekarang, sudah jadi museum. Kos-kosannya itu di samping, pintu samping, pavilion samping. Dan dia terbuka pintunya, ke belakang gitu, depan belakang terbuka. Saya masuk dan melihat dia itu lagi duduk bersila, menundukkan kepala. Saya mau ketok, saya tengok dulu, ini anak lagi ngapain gitu. Ternyata lagi doa rosario, jam 12 atau jam 1 siang. Saya nggak kepikir, biasanya orang doa rosario itu siang, malam. Ini doa rosario siang. Saya tunggu sampai dia selesai, saya ke situ ada perlu sama dia. Itu yang unik juga. Nah, khusus untuk kasus-kasus ini, karena hubungan kami yang sangat dekat, network kami sangat dekat, apapun yang misalnya ya, ini satu contoh aja. Mas Dodi bilang apa, terus ngajak kumpul kita di kantornya, itu saya pasti datang. Kalau saya nggak ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggalkan, saya pasti datang. Dan apa kata istri saya? Istri saya anak KMK juga, 1 tahun di bawah saya. Pengurus KMK juga, wah ini jangan-jangan KMK itu ini mencari jodoh di kepengurusan KMK. Waduh, susah. Itu tadi ada Philip sama Silvi. Astrid juga. Boyke kan juga KMK. KMK apa? Iya. Nah, sampai istri saya itu bilang, mungkin area-area KMK sing nyeluk mesti budal. Dodi sing nyeluk budal, iki budal, anak bojone ditinggal, itu kenyataan. Nah, sama ketika retret 4 tahun yang lalu ya di Prigen itu yang kita temukan itu sama. Saya dalam kondisi pada saat itu saya nggak punya duit buat berangkat. Gitu. Hanya berusaha, istri saya bilang, udah berangkat aja. Anak-anak pasti teman-teman atau anak-anak itu teman-teman tuh pasti nungguin kamu karena kita ikut merancang acara ini, masa kita nggak berangkat? Ya sudah, karena nggak punya duit, saya naik kereta ekonomi aja. Naik kereta ekonomi dari stasiun Senen ke Surabaya, gitu kan. Padahal itu mepet, baru memutuskan 1 hari sebelumnya, sehingga harus nyari tiket. Tapi ya, akhirnya harus berangkat. Nah, network atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk bisa mencapai satu tujuan, itu yang dilakukan oleh teman-teman ini. Tadi teman-teman bercerita soal Silvi bisa menggait dokter-dokter, kemudian soal Rogat bisa membantu membantu Mas Hari, tapi dia harus menggerakkan atau memobilisasi sumber daya di luar itu. Saya kira ini bisa menjadi lesson learn yang bagus ketika kita mengembangkan sebuah jaringan. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu melakukan pemetaan, kebutuhannya apa, isunya apa. Nah, di sini kita melakukan friendship yang plus-plus tadi. Tapi kemudian ketika kita sudah tahu petanya, kebutuhan kita apa, dan siapa yang harus kita gandeng untuk bekerja bersama. Step berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengengage. Mengengage ini artinya bagaimana kita bisa merangkul kawan-kawan kita. Baik tadi yang disebutkan, bagusnya Mas Dodi ini tidak hanya merangkul kawan yang seide, tapi ada kawan yang mungkin tadi nyebelin aja diajak kerja kok, apalagi yang nggak nyebelin gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Cari momen yang tepat, bisa terlibat, kemudian bisa menguatkan satu sama lain. Nah, di sini yang disebutkan oleh teman-teman tadi, komunikasi interpersonal itu adalah faktor kunci. Jadi kalau teman-teman bicara bagaimana leadership bisa semakin kuat ke depan, belajarlah komunikasi antar pribadi atau interpersonal komunikasi. Lihat di Alkitab kita, Alkitab dengan Deuterokanonikanya itu, kira-kira siapa yang menulis paling banyak surat di sana?
Wah, saya orang Katolik, Mas, jarang baca Alkitab, paling mek maca bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil pas misa mingguan. Lu podo, aku ya ngono. Ya. Yang paling banyak menulis surat-surat itu adalah Santo Paulus. Kalau saya tidak salah. Santo Paulus, kedua Lukas. Karena Lukas menulis selain Injil Lukas juga Kisah Para Rasul. Kalau kita berbicara Santo Paulus, kenapa sih kok sampai dia menulis surat? Paulus itu digelari sebagai Rasul Agung. Karena apa? Dia mewartakan kabar sukacita Injil itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan dalam melakukan pewartaannya, dia melakukan muhibah, traveling, keliling, jadi backpackers. Apa yang dia lakukan selama dia menjadi backpackers itu? Dia ingin terhubung dengan teman-temannya yang lain. Bagaimana caranya dia bisa terhubung dan saling menyemangati? Dia menulis surat-surat itu. Dia punya asisten namanya Titus. Kalau nggak salah, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Titus. Nah, dia menulis kepada para rasul yang di Yerusalem, karena Petrus bertugas di Yerusalem, Barnabas di sana, Yakobus di sana. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus sekarang, itu mirip dengan apa yang kita lakukan dengan WhatsApp group sekarang. Semakin banyak kita ngabari, tapi kadang-kadang kita nggak punya specific goals. Paulus punya goals, dia mau merawat relasinya dengan jemaat-jemaat yang tersebar di beberapa titik. Karena zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, nggak ada IG, ya kirim dengan bikin surat-surat. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan networking dan memperkuat networking. Selalu, kalau sekarang eksisnya di IG, Paulus eksisnya dengan menulis surat. Saya mencoba eksis dengan menulis buku misalnya. Saya mencoba eksis dengan membuat blog misalnya. Dan terhubung dengan komunitas blogger. Itu bisa. Analogi yang kedua, bukan analogi, cerita yang kedua. Saya bisa membuat 2 buku di tahun ini, itu sebetulnya karena dukungan jaringan. Jaringan untuk memasarkan, pertama jaringan untuk memproduksi, mulai dari mengedit, mendesain, sampai dengan memproduksi, mencetak, dan kemudian baru memasarkan. Semuanya berdasarkan jaringan. Jaringan siapa? Teman-teman saya. Karena saya eksis di bidang community development dan corporate social responsibility, itulah yang menjadi pasar tujuan, dan itulah menjadi jaringan untuk memasarkan. Di sisi lain, saya aktif di credit union. Disitulah saya mencoba masuk. Jaringan itulah yang saya maksimalkan. Saya nggak masuk ke toko buku. Ya. Nah, yang paling penting, kalau tadi kenapa Nenda di depan berbicara, apa sih title-nya acara ini? Apa ya tadi? Aku lali. Leadership and Networking for, apa mau judulnya? Competitive Advantage for your future career. Nah, menjadi competitive advantage untuk karir di masa depan. Orang bisa jadi orang pintar, tapi belum tentu punya leadership. Orang bisa punya leadership, tapi belum tentu dia punya networking. Nah, leadership dan sekarang itu nggak harus dia, seperti teman-teman lihat, leadership zaman sekarang itu nggak harus dia punya pengikut banyak. Follower ya follower, tapi kalau untuk kerja offline, apakah mereka mau bergerak? Nah, yang penting kita bisa melakukan yang namanya resource mobilization, memobilisasi sumber daya dari follower ataupun dari non-follower. Satu contoh, saya sampai dengan hari ini pernah mengalami bekerja di 7 lembaga, 3 perusahaan, 4 NGO. Dari 7 lembaga itu, hanya 2 lembaga di mana saya masuk ke sana, itu atas saya struggling sendiri, fighting sendiri, mencoba mempromosikan diri sendiri. Tapi 5 lainnya, itu saya selalu masuk dengan referensi ataupun ditarik oleh orang yang ada di dalam network. Ini salah satu kunci penting network. Satu, selain punya kompetensi, kita juga harus punya referensi ketika masuk ke dunia kerja. 2 hal, kompetensi dan referensi. Kita bisa punya kompetensi, tapi kalau kita nggak punya referensi, atau orang yang mereference, orang yang kenal kita, untuk masuk ke dunia tertentu, dunia kerja, itu susah. Saya dulu kecemplung di NGO, karena ada teman yang menarik. Saya mau aktif di NGO, tapi saya nggak tahu jalannya seperti apa. Ada teman yang menarik. Teman yang sudah kita kenal, dan sudah terlibat aktif dalam jaringan. Nah, itu yang, kalau di dalam future career development, saya kira itu menjadi penting ketika kita berbicara networking. Saya kira, saya dari tadi ngomong terlalu banyak ngomong, sudah waktunya saya tutup karena sebentar lagi mau maghrib. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman-teman bukan untuk sholat maghrib, tapi ya kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Moderatornya lungo ya bisa nih. Oh turu paling. Wah, menyimak.
Luar biasa ya, ini ilmunya sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Dito ya. Penting banget ini, teman-teman, buat teman-teman semua, terutama bagi yang sudah menghadapi dunia kerja dan akan menghadapi dunia kerja, betapa pentingnya memang yang namanya friendship and networking ya. Ini ada beberapa istilah yang sempat saya catat ya. Sebelum nanti, ini mau tanya jawab dulu atau mau saya simpulkan dulu nih? Monggo, kita chit-chat dulu saja. Oke, tanya jawab dulu aja ya, nanti baru kita simpulkan ya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya, boleh langsung diangkat kameranya. Agatha Christie mau bertanya itu kayak. Dia sedang memikirkan. Kalau matanya melihat ke atas, ke bawah, itu kalau menurut NLP itu sedang mencari sesuatu untuk ditanyakan. Monggo, langsung saja di-on-kan mic-nya. Langsung open mic. Saya punya adik namanya Leonardo Dito ya ternyata. Ini yang kemarin running jadi ketua KMK juga ya? Enggak, Mas, bukan. Oh bukan, ada lagi? Enggak, iya saya tapi bukan jadi ketua. Oh iya, betul. Tapi nggak jadi ya? Enggak, Mas, saya sudah mau lulus. Oh, syarat lulus. Iya. Apa syarat lulus? Oke teman-teman silakan kalau ada ada yang mau sharing atau terkait dengan dapur saya yang terlalu banyak tadi, kalau misalnya ada teman-teman yang ada input, ada feedback atau ada yang mau di-sharingkan, silakan. Intinya kita sama kok. Saya cuman lebih dulu 20 tahun daripada teman-teman. Tua ya. Kayak enak orang komposisi. Halo dok. Kayak enak saya ngaku tua dok. Mas Dito mau nanya. Yes. Ada apa? Ada dua Agatha ternyata ya. Iya. Ada tips nggak Mas untuk membangun komunikasi interpersonal yang baik? Tips untuk membangun komunikasi interpersonal yang baik. Ini yang harus memberikan jawaban itu teman-teman kita dari komunikasi. Kalau menurutku sih, satu, komunikasi interpersonal yang baik itu seringkali, kalau kita based on ini ya, based on ilmu komunikasi ya. Satu, ini saya ngambil dari Stephen Covey lagi. Pahamilah orang lain sebelum kamu meminta orang lain memahami dirimu. Seek to understand before understood. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Jadi, dalam berkomunikasi seringkali kita ingin menempatkan apa yang menjadi intensi kita untuk ditaruh di depan. Sehingga dengan itu itu membudahkan kita untuk mendengarkan, menulikan kita untuk mendengarkan apa sebetulnya yang menjadi ekspektasi orang lain terhadap diri kita. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, lakukan paraphrasing. Paraphrasing itu kita ibaratnya gini. Dalam contoh sederhana gini, dalam sebuah diskusi, ini saya langsung ambil contoh konkretnya saja. Kita berdiskusi, terus Agatha menanyakan, Mas, kira-kira apa sih contohnya tips untuk memperkuat komunikasi interpersonal? Saya akan melakukan. Agatha, apa yang kamu tanyakan tentang bagaimana kiat memperkuat komunikasi interpersonal itu adalah menjadi challenge bagi semua orang. Artinya saya merephrase pertanyaan yang disampaikan oleh Agatha. Dengan demikian, ini akan memperlihatkan bahwa saya memahami apa yang dipertanyakan. Lalu saya akan melakukan closing. Benar nggak maksud pertanyaanmu seperti itu? Oh ya benar. Oh berarti kita sudah on the same frequency. Nah, ketika kita sudah on the same frequency, kita bisa melanjutkan untuk berbicara hal yang lain. Itu secara praktis ketika kita bicara memperkuat komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal yang kuat itu juga harus didukung oleh pemahaman akan culture and habit dengan orang yang kita ajak komunikasi.
berbicara dengan orang Batak, sorry, di sini ada orang Batak nggak? Ada. Itu tentu berbeda dengan berbicara dengan orang Jawa. Orang Jawa kalau diajak, ya karena saya di NGO saya masuk ke desa-desa dan ketemu dengan berbagai macam karakter orang di pulau-pulau yang berbeda ya seringkali. Nah, di situ kita bertemu. Kalau orang Jawa diajak mertamu neng omahe wong gitu kan disuguhi monggo diunjuk wedangipun gitu. Oh nggih sampun matur nuwun ngapunten lho ngrepoti. Mari ngono sing paling disian ngentekno teh kopine sapa? Wong Jawa. Meskipun di depan dia bilang, "Oh, ngapunten minta maaf" gitu kan. Nah, tapi beda dengan orang misalnya orang Batak, orang Ambon atau orang mana gitu kan. Pokoknya orang luar Jawa lah. Itu belak-belakan aja, haus minta minum gitu kan. Habiskan gitu kan. Kurang minta tambah gitu kan. Nggak pakai. Nah, kalau orang Jawa itu kan contoh kita jalan-jalan ke Jogja, terus saya di pasar Beringharjo tiba-tiba kaki saya keinjek sama orang lain. Lalu apa yang saya lakukan? Saya kan bicara, nyuwun ngapunten, kaki panjenengan niku menginjak kaki kula. Lah itu pakai nyuwun ngapunten dulu gitu loh. Pakai minta maaf dulu. Sementara kalau kita bicara sama orang Batak atau orang Ambon, mata kau taruh di mana itu gitu kan? Nah, itu kan bisa sebetulnya lebih enak, lebih belak-belakan. Nah, komunikasi ini sangat didukung oleh budaya. Nah, ketika kita bicara seperti itu, hal yang perlu kita pahami selain culture and habit, itu juga body language-nya. Karena body language itu berbeda. Itu penting. Contoh, kalau kita dengan dosen di kampus ya, kita di kampus dosen ngasih tahu dan agak marah gitu. Kan kita pasti menundukkan kepala, malu-malu begini. Kalau di barat, kita kayak gitu malah dimarahin gitu. Artinya kita nggak menghormati sama orang yang memberikan wejangan. Tapi kalau di Indonesia, dosen marah terus kita pantengin mukanya kayak gini gitu, oh kita dianggap kurang ajar gitu kan. Nah itu hal yang berbeda. Nah itu yang perlu di. Saya bisa kalau materi-materi tentang interpersonal communication sekarang di Google banyak banget itu. Tapi intinya sih ke arah situ juga. Listening skills itu tadi yang pertama-tama listening skills, terus kemudian bagaimana teknik untuk menjawab dan merespon, kemudian bagaimana mengelola body language dan memahami karakter and culture itu. PH Gata, fakultas apa sih? Ilmu budaya Mas, sastra Inggris. Oh, ngetes, lama ini. Lama ini, takut ini, lama ini. Enggak, Mas. Takut ini, wah ini. Kacek sih. Nah, kalau ada pertanyaan buat Mbak Silvi itu dia sudah nyalakan lagi, dia sudah jawab. Itu tuh mana lama ini. Oke. Tadi ada yang mau konsultasi sama dosen ya, Ari Tafin. Konsultasi skripsi kan? Kayaknya sudah pada ini treat karena sudah mau maghrib pada belum mandi kayaknya. Jadi pada bengong semua. Ini anak Surabaya semua atau luar kota ya? Saya luar kota, Mas. Oh iya, luar kota. Saya juga luar kota, luar Surabaya. Ada lagi teman-teman. Mas mau tanya. Yes. Silakan. Gimana caranya mempertahankan hubungan pertemanan itu karena ada gap. Soalnya tadi kan Mas kan bilang kayak banget Putus. Gimana Mas? Lu. Putus orang suaranya. Oh mungkin ini harus kameranya dimatikan supaya bandwidth-nya ini. Kameranya dimatikan. Nah. Halo? Ya. Buat mempertahankan chat aja ya Mas ya. Yo wis sakarepmu wis.
Kalau mempertahankan hubungan dengan pacar, wah saya nggak ahli. Duh. Kayak mempertahankan itu Astrid tuh jagonya. Tuh kan, bener kan? Loh, Agatha. Agatha salah. Dinda. Halo Dinda. Zaman sekarang itu, hari ini kita harus berteman itu harus pakai gap. Gap itu kan kesenjangan. Karena kalau kita tidak berteman dengan kesenjangan, kita nggak bisa melakukan physical distancing. Masuk. Ya kan? Ya, masuk. Bagaimana caranya mempertahankan hubungan pertemanan tanpa gap? Kalau saya jadi teman itu, kita apa adanya. Tapi jangan jadi KMK, kawan makan kawan gitu. Jadi kalau berteman itu kan kadang kita gini, karena kita ingin nyenengin teman, apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu selalu berusaha untuk nyenengin teman itu gitu. Tapi kan itu tidak selalu bisa berdampak positif buat si teman itu. Nah, challenge-nya adalah bagaimana mengkomunikasikan itu ke si teman ini bahwa, hey, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami ini sebetulnya nggak cakep buat kamu. Nanti efeknya kayak gini loh. Nah, kita tahu substansi yang mau disampaikan ke teman itu, tapi kita perlu mencari cara untuk menyampaikannya sehingga bisa diterima. Mencari cara, mencari momen untuk bisa menyampaikan. Gitu kan? Biasanya yang terjadi adalah kita menyampaikan, tapi sebetulnya frekuensi kita dengan teman itu nggak nyambung. Akhirnya teman kita malah nggak terima kan ketika kita memberikan input buat dia. Nah, hal yang seperti ini akan membawa dalam kondisi tadi yang disebut gap. Biasanya ada saling nggak nyambung antara frekuensinya tadi. Nah, gimana caranya supaya frekuensi tadi bisa nyambung? Ya, kita sederhana saja. Sebetulnya ketika kita punya teman, kita kan juga melakukan profiling karakter dia seperti apa. Oh, dia sukanya makan tahu campur. Oh, kalau tahu campur, oke lah. Kalau misalnya kita ngomongin sambil kita makan tahu campur atau lontong kikil, kayaknya bisa masuk deh. Daripada dia diomongin sambil dalam kondisi yang serius. Sama-sama seperti itu. Nah, ini ketika kita sudah menemukan frekuensi yang nyambung, itu ngomonginnya jadi enak. Nah, dekat dalam arti tidak ada gap kan tidak harus dalam arti soal fisik, tapi juga dalam hal berkomunikasi, berhubungan, bekerja bersama, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks bekerja bersama dalam sebuah misalnya kepanitiaan, keorganisasi, satu selain tadi terdekat komunikasi yang tadi saya sebut bahwa kita harus menyamakan frekuensi, menurut saya kita harus melihat dulu karakter dari teman-teman ini, kita tipenya tipe apa. Nanti Mbak Astrid atau Kak Silvi bisa membantu misalnya untuk menjelaskan. Nah, contoh misalnya mana yang tipenya konseptor, mana yang tipenya motor, mana yang tipenya misalnya follower misalnya. 3 orang ini tentunya beda-beda. Yang satu tipe konseptor, satu tipe motor untuk penggerak, satu tipe eksekutor atau follower. Nah, itu dalam sebuah kepanitiaan kita harus bisa petakan itu minimal. Siapa yang bisa kita ajak mikir, siapa yang bisa tukang eksekusi, siapa yang bisa menggerakkan orang, menggerakkan massa. Menggerakkan massa belum tentu dia bisa mengeksekusi, gitu kan. Massanya yang akan mengeksekusi, tapi dia yang menjadi penggerak untuk yang lain-lain. Itu biasanya kalau demo-demo kayak gitu sih dulunya. Gitu Dinda, masuk nggak? Makasih Mas. Oh, masuk ya. Padahal aku mau yo bingung jawab ya. Masuk. Yus. Saya udah lama nggak makan tahu campur ke Depok. Ya sudah, jadi ingat. Oke, teman-teman, sudah jamnya maghrib, masih mau cangkruan terus. Saya masih meladeni, kalau mau sampai jam 12 malam ya tak ladeni, sambil nyambi. Moderatormu hilang. Moderator hilang.
Nenda, kamu kerja di mana? Kerjanya yang di mana? Bandung jadi budak negara. Bandung? Iya dah, neng di? Di Puskesmas Indang Jaya, di Kecamatan Mandala Jati, dekat Ujung Burung. Oh, Kabupaten Bandung ya berarti ya? Itu Bandung Selatan ya? Kota, masih masuk kota tapi Bandung sisi timur. Oh, oke. Konco-koncoku neng kono iki sing apa motor-motornya itu Karitas Keuskupan Bandung. Romo Darman, terus Salomo. Oh, neng Bandung kan ono si frater ku ya, Tit ya? Apa? Frater siapa? Rio. Yang ex-KMK yang menjadi frater dan segera ditahbiskan. Barangkali ada yang mau nyusul adik-adik. Apa, jadi frater? Mumpung sekarang minggu misi loh. Jadi frater mau menyusul arep takon. Nyusul jadi frater mungkin adik-adik. Barangkali ada yang berminat boleh diangkat tangannya. Mereka butuh model. Nek modelnya awakmu sing dadi disian baru mereka meniru. Wah, berat. Oke, lanjut teman-teman, silakan. Ada yang mau sharing lagi mungkin? Aku curiga pertanyaannya Dinda ini kan di sini gimana caranya Mas mempertahankan hubungan pertemanan tanpa gap? Sebetulnya itu gimana caranya Mas mempertahankan hubungan pacaran tanpa gap? Kayaknya gitu deh. Curiga aku di situ. Enggak Mas, gak tipu kok, bener kok. Gak tipu, bener itu udah. Kayaknya sudah pada mau ini jam keluar cari makan ke Warung Lestari di Karangmenjangan 5 itu masih ada nggak ya? Mas, Karangmenjangan Mas. Yang Gubeng Jaya, yang di Gubeng Jaya warung apa? Warung yang ada gulingnya itu. Bakso Pak Sabar Karangmenjangan masih ada. Itu sampingnya kos-kosannya Joshua. Masih. Oh, kalau Wapu pasti masih ada lah ya. Masih. Oke, udah nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Jangan bertanya, kalau bisa cerita gitu. Saya mendengarkan. Kesel Rek jawab. Nggak ada yang mau sharing juga. Oke, kalau nggak ada, ini saya lanjutkan dengan kesimpulan dari ini ya, dari pembicaraan dari Mas Dito tadi. Kemudian tadi katanya ada penugasan ya? Ada penugasan. Ada, Kak. Oke. Ada ya? Ya. Nanti mungkin dari Dokter Sisil akan menambahkan ya, mungkin ya. Cuma saya simpulkan dulu, ini apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dito tadi. Sangat menarik sekali ya topiknya, dan saya rasa ini sangat penting karena networking dan tentang leadership ini seharusnya memang benar terjadi dalam KMK. Jadi KMK itu tujuannya bukan cuma buat menu-menuin kurikulum vitae, loh, jadi pengurusan yang KMK. Cuman yang harus didapatkan manfaatnya ini adalah leadership dan networking juga. Ini ada beberapa catatan kata yang menurut saya sangat menarik ya. Tadi yang pertama adalah low profile, high productive. Jadi rendah, profilnya rendah, cuman produktivitasnya tinggi. Nah, mungkin teman-teman yang belum bekerja, belum terjun ke dunia kerja, mungkin tidak akan menganggap hal ini sebagai hal yang serius. Tapi nanti kalau udah kerja, akan bertemu orang-orang yang high profile tapi nggak produktif, belas, jelek pokoknya. Kemudian ada tadi perbedaan friendship dan networking ya. Jadi kalau friendship itu ya udah kita sebatas temenan aja gitu, gak ada hubungan yang spesial. Jadi tidak ada yang akan dicapai. Tapi ketika networking itu ada sesuatu yang akan dicapai secara bersama-sama. Memang ini tadi menyarikan juga dari pertanyaannya siapa tadi, Agatha apa siapa ya? Yang mengenai interpersonal relationship ya. Jadi memang untuk bisa lebih
lanjut ke arah networking ini kita memang harus saling kenal dulu satu sama lain, harus menemukan chemistry-nya juga, dan nanti juga berkaitan dengan komunikasi dan budaya masing-masing. Jadi di KMK itu kalau bisa adik-adik juga harus saling memahami ya, jadi nggak cuma sekedar, karena KMK itu bukan cuma organisasi, KMK itu organisasi dan keluarga. Keluarga itu harus saling memahami, kalau organisasi adalah fungsi manajerialnya dan instruktifnya. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada lagi to understand before understood. Ini juga penting juga mengenai interpersonal relationship tadi ya. Dan juga mengenai 3 hal dalam kehidupan kita, konseptor, eksekutor, penggerak, follower, dan segala lapo-lapo. Nah, ketika sudah berbicara mengenai networking ini, maka ini kita harus tahu siapa yang mengkonsep, siapa yang mengeksekusi, siapa penggeraknya, dan segala lapo-lapo ya kate dilapono itu ya kuduro. Nah, mungkin begitu ya teman-teman ya. Mungkin sebelum masuk ke penugasan, mohon kepada Dr. Sisil jika ada tambahan, mungkin sedikit wejangan bagi kami yang masih. Suaranya bisa didengar? Ya, bisa. Bisa, Dok. Ya. Bisa didengar? Bisa. Oke. Ya, Dok. Selamat malam. Jadi sebetulnya bukan tambahan, justru saya belajar banyak dari generasi muda ini. Jadi misalnya istilah kalau dulu tuh KMK itu katolisitas, lalu intelektualitas. Yang ketiga sosial masyarakat. Sekarang ini sudah yang ketiga itu friendship. Saya juga baru tahu. Ya, istilahnya sudah berubah. Mungkin intinya sama saja. Jadi istilah friendship ini menjadi di kepala saya. Terus terang saya belajar karena saya harus masih mengajar pada generasi milenium ini ya. Mereka mempunyai harapan yang berbeda ya, dan cara komunikasinya harus tepat untuk mereka ya. Saya diberitahu bahwa kalau 10 menit pertama sudah tidak mendengarkan kuliah dosen, misalnya saya, berarti mereka akan langsung pegang laptop dan melakukan hal yang lain. Itu saya juga baru belajar ya. Jadi ini suatu pembelajaran. Saya salut kepada baik pelaksana maupun peserta leadership networking ini, karena ternyata alumni yang tampil ini semua sudah jadi leader ya. Jadi adik-adiknya tinggal sekedar belajar dari mereka, dan ternyata juga presentator daripada wawancaranya, mahasiswa KMK-nya juga kebetulan dipilih komunikatornya yang pinter-pinter lah, pokoknya pandai sekali untuk menyampaikan katakan kurikulum vitae para alumni. Dan kalau saya tadi terlambat masuk Rogatus itu tadi di dalam hal networking, kalau saya tidak salah baca ya di SMS, di WA, strategi komunikasi dan strategi visi, betul ya? Tadi begitu ya, ada seperti itu saya baca di WA. Nah, di mana dilibatkan dosen? Bagi yang masih di KMK, mungkin saya hanya menyampaikan bahwa di dalam webinar Profesor Adrianus M. dari UI itu menawarkan suatu triase antara dosen, mahasiswa, dan alumni. Jadi seperti dikatakan salah satu alumni, berarti STS ini sudah satu langkah ke depan. Hanya tinggal komunikasi dengan para dosen ini masih perlu diintensifkan. Jadi ini suatu PR tersendiri bagi KMK untuk menghubungi para dosen sehingga triase ini bisa berjalan terus. Mengapa? Dosen itu akan terus ada di universitas, dan mahasiswa ini setelah 4 tahun kan jadi alumni juga. Nah, komunikasi ini yang diharapkan bisa berjalan ke depan. Mungkin ada dari anak KMK yang bisa melanjutkan. Jadi sekali lagi, leadership dan networking ini selamat atas acara yang begini luar biasa. Malam. Baik, terima kasih Dr. Sisil atas
masukan dan tambahannya. Menarik sekali ya ini ya, komunikasi kepada dosen yang Katolik, bahwa di Erlangga ternyata juga tidak hanya 1-2 dosen yang Katolik, ternyata ada banyak sekali. Dulu zaman saya di FKG ada sekitar 9 dosen yang Katolik. Dan ini saya rasa memang perlu digandeng dosen-dosen ini kembali.